Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menjanjikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, apakah Anda pernah memperhatikan ketika menguap bisa menular ke orang terdekat? Adakah kaitannya menguap dengan kedekatan emosional? Berikut liputannya. Menguap adalah proses alami di mana saluran nafas dan mulut terbuka untuk menghirup udara dalam-dalam. Otot-otot pada rahang tenggorokan dan diafragma menegang untuk memperlebar saluran nafas selama menguap. Proses ini biasanya terjadi dalam hitungan detik. Menurut dokter spesialis kedokteran jiwa, Dr. Suheira, menguap terkait dengan sistem saraf dan kimiawi di otot dan otak. Hormon tertentu, seperti neurotransmitter di hipotalamus memicu proses menguap. Ia juga menjelaskan bahwa menguap dapat disebabkan oleh kedekatan emosional. Di sini menguap dianggap menular. Ya ini tadi terkait dengan teori yang ketiga aja, kenapa sih menguap itu menular gitu. Jadi dalam ilmu psikologi itu biasanya ada dikatakan mirroring gitu. Mirroring artinya secara tidak sadar kita meniru bahasa, perilaku, ucapan dan ekspresi orang-orang yang secara emosional dekat dengan kita gitu. Jadi ilmu psikologi itu menganggap bahwa ini adalah cara nonverbal untuk menunjukkan kita punya empati. Makanya tidak semua itu orang yang menguap di dekat kita juga ikutan menguap. Karena biasanya yang paling sering kalau kita punya kedekatan emosional dengan orang itu, kita juga akan ikut turut juga menguap. Seperti itu. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita melihat atau mendengar orang yang kita sayangi menguap, kita cenderung ikut menguap karena kedekatan emosional tersebut. Menguap dianggap sebagai bentuk komunikasi nonverbal untuk menunjukkan empati. Proses ini disebut mirroring, yang merupakan peniruan perilaku orang lain secara tidak sadar. Menguap juga dipercaya memiliki fungsi tertentu seperti membangunkan otak, mendinginkan otak, dan menjalin keterhubungan sosial. Dr. Suheira menjelaskan bahwa menguap adalah respon otomatis yang berkaitan dengan peningkatan konsentrasi dan relaksasi. Menurut Dr. Suheira, menguap dalam batas normal adalah hal yang wajar, yakni sekitar 9 kali dalam sehari. Namun, bila menguap terjadi lebih dari 20 kali dalam sehari, bisa menandakan kondisi kelelahan berlebihan atau masalah kesehatan lain, seperti hipersomnia atau narkolepsi. Feni Septiani Smual, Unhas TV. Pemirsa, merasa cemas dan takut saat menghadapi ujian semester dapat mengurangi kinerja dan menjadikan hasil ujian tak maksimal. Cek tips berikut dari dosen psikologi Unhas agar performa ujianmu meningkat. Mendekati ujian semester bagi mereka yang tengah kuliah terkadang menimbulkan perasaan cemas, bahkan rasa takut seringkali menghantui mahasiswa. Kecemasan yang berlebihan justru dapat menghambat kinerja dan membuat hasil ujian kurang memuaskan. Namun, jangan khawatir, ada cara untuk mengatasi hal ini. Dosen psikologi di Universitas Hasanuddin Makassar, Surawasti Muhyiddin membagikan beberapa tips yang dapat membantu Anda mengelola kecemasan dan meningkatkan fokus saat ujian. Salah satu kunci untuk mengatasi kecemasan ujian adalah dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Pelajari materi dengan teratur, buat jadwal belajar yang efektif dan kerjakan soal-soal latihan. Selain itu, pastikan kamu mendapatkan istirahat yang cukup dan mengonsumsi makanan bergizi. Dengan persiapan yang matang, Anda akan merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi ujian. Disebutkan Surawasti, persiapan yang dilakukan untuk mengikuti ujian tentu sangat mendukung. Sarapan sebelum ujian, tidur yang cukup dan menarik nafas atau relaksasi, serta berdoa sesuai dengan kepercayaan. Jadi yang pertama, persiapan tentunya sangat mendukung persiapan kita mengikuti ujian, karena itu bisa mengurangi kecemasan kita kalau kita merasa kita sudah, wah saya bisa nih, saya sudah ada nih persiapan gitu, dibanding sama sekali tidak ada. Itu malah bisa menambah kecemasan dan stres nantinya. Kemudian yang kedua, karena fisik mempengaruhi stres juga, jadi penting sekali untuk mempersiapkan misalnya sarapan, atau misalnya makan dulu, atau misalnya minum sebelum ujian gitu. Juga tidur yang cukup tentunya, jangan sampai belajar terus-terusan tapi kemudian tidak istirahat, dan itu bisa mempengaruhi konsentrasi ya. Dan tentu yang ketiga bisa
Berdoa ini kaitannya untuk menenangkan diri. Misalnya sebelum berdoa menarik nafas, kemudian menghembuskan. Jadi istilahnya semacam relaksasi. Lalu setelah itu berdoa, tentunya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Saya pikir itu bisa membantu untuk mengatasi cemas dan stres saat ujian. Kecemasan dan takut muncul pasti punya penyebab, dan penyebab itu muncul karena banyaknya pikiran yang sering mengganggu. Seperti khawatir bagaimana soalnya, juga hasilnya apakah bagus atau tidak. Iya, karena rasa ketidakmampuan untuk mengontrol atau mengelola ketidakpastian gitu kan. Ketidakpastian bagaimana soal yang bakal muncul, hasilnya seperti apa. Ya itu bisa menyebabkan itu basically biasanya berawal dari pikiran-pikiran kita gitu. Pikiran-pikiran kita bahwa apakah saya bisa mengerjakan soal, apakah saya bisa ini begitu. Jadi penting sekali untuk mengelola pikiran-pikiran tersebut sebetulnya untuk bisa mengatasi rasa cemas kita. Syurawasti pun berpesan pentingnya untuk mengelola pikiran dalam mengatasi rasa cemas dan takut saat mengikuti ujian. Abina Rahma Ahmad, Unhas TV. Pemirsa, salah satu mitos kesehatan yang marak beredar adalah tentang cabut gigi. Nah, mitos itu sebutkan jika mencabut gigi atas dapat sebabkan kerusakan saraf mata. Benarkah itu? Simak informasi berikut khusus untuk Anda. Beredarnya mitos mencabut gigi atas bisa menyebabkan kerusakan saraf mata. Ada warga yang mempercayai mitos itu sehingga enggan dan takut mencabut gigi. Secara anatomi, gigi pada rahang atas dan mata memang berada dalam area yang berdekatan. Namun, tidak ada hubungan persarafan antara mata dan gigi. Saraf gigi atas terletak di tulang rahang atas, sementara saraf mata terletak di tulang tengkorak dekat rongga mata. Dikatakan dokter gigi spesialis bedah mulut Irfan Rasul bahwa gigi dan rahang dipersarafi oleh saraf kelima otak, yakni saraf trigeminus. Sementara penglihatan mata dipersarafi oleh saraf kedua otak atau yang disebut saraf optikus. Menurutnya, kecil atau bahkan tidak ada kemungkinan terjadinya kebutaan jika mencabut gigi pada rahang atas, kecuali jika yang bermasalah adalah pada saraf optikus. Mungkin untuk kejadian proses kebutaan pada mata itu kecil sekali persentasinya, mungkin sekitar 0,1%. Karena kalau kita mau lihat secara anatomi, pertama kita bahas secara anatomi, saraf mata itu kan dia terpisah dengan saraf yang dari gigi, sehingga pada saat pencabutan gigi itu kecil sekali penyebabnya menyebabkan terjadi kebutaan pada mata. Karena itu tadi adanya perbedaan saraf. Jadi kalau pada gigi itu dia dipersarafi oleh saraf, istilahnya saraf maksila dan mandibula, kemudian ada satu ke optalmikus. Nah, optalmikus ini yang ke mata, jadi dia memang terpisah. Tapi fungsi utama si penglihatan di mata itu sebenarnya diatur oleh saraf lain lagi yang berbeda. Walaupun tadi optalmikus itu juga berada di dekat mata, tapi dia tidak berfungsi secara langsung terhadap penglihatan. Nah, si saraf yang lain itu yang kita sebut sebagai saraf optikus. Optikus inilah yang mempengaruhi yang berhubungan langsung dengan mata. Sehingga kalau ini yang bermasalah, nah itu baru bisa menyebabkan terjadinya kebutaan pada mata setelah pencabutan gigi. Nah, itu mereka berasumsi kemungkinan itu disebabkan pada saat terjadi penyuntikan. Ya, penyuntikan sehingga menyebabkan emboli. Nah, emboli inilah yang emboli itu kan seperti emboli itu adanya udara di dalam pembuluh darah, sehingga dia kemungkinan ini baru asumsinya, kemungkinan dia menyebar karena kan pembuluh darah kita itu berhubungan ya, seluruh pembuluh darah di dalam tubuh itu berhubungan, bukan hanya dari gigi ke mata, tapi dari jantung juga bisa menyebabkan emboli ke mata. Nah, itu bisa kalau sampai embolinya itu di pembuluh darahnya itu mempengaruhi saraf matanya, nah itu bisa mempengaruhi matanya, itu bisa menyebabkan kebutaan. Tetapi sepanjang saya menjadi dokter gigi, menurut pengalaman saya, saya tidak pernah mendapati kasus kebutaan itu disebabkan karena pencabutan gigi. Dokter gigi Irfan menambahkan bila memang dapat berpengaruh pada saraf, yang terkena adalah saraf yang berada di sekitar mulut, di mana komplikasinya adalah rasa nyeri pada bagian bibir, lidah,
gigi dan rahang. Terutama pada pencabutan gigi kerahan bungsu, namun efek ini umumnya jarang terjadi dan berlangsung sementara, sehingga pencabutan gigi tidak menyebabkan kebutaan. Lebih lanjut, Dr. Gigi Irfan menjelaskan, komplikasi yang justru perlu diwaspadai pada pencabutan gigi adalah infeksi, terutama jika sebelumnya gigi telah mengalami infeksi. Dengan pencabutan gigi, maka dapat beresiko terjadinya penyebaran infeksi melalui pembuluh darah, bahkan bisa menyebabkan pendarahan. Dr. Gigi Irfan menyarankan agar tidak perlu takut mencabut gigi. Membiarkan gigi hingga infeksi menurutnya itu justru memperbesar kemungkinan terjadinya kerusakan saraf mata, karena gigi berhubungan dengan rongga sinus yang berkaitan langsung dengan mata. Dr. Gigi Irfan menegaskan, alih-alih menyebabkan kebutaan yang ternyata hanya mitos, justru permasalahan di gigi lebih mungkin menyebabkan masalah di jantung. Pasalnya, gigi dan jantung baik itu gigi atas maupun gigi bawah memiliki saluran langsung yang saling berhubungan. Zulkarnain, Unhas TV. Indahnya panorama Pantai Bahari di Polewali Mandar, Sulawesi Selatan sudah dikenal lama. Namun pantai yang menjadi ikon wisata andalan ini terkesan tak diperhatikan. Pantai Bahari terletak tepat di pusat kota Polewali, ibu kota Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pantai ini lebih dikenal dengan nama Pantai Bahari karena berada di Jalan Bahari. Di sini Anda bisa menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset sambil memilih berbagai hidangan kuliner. Saat akhir pekan, pantai ini ramai dikunjungi. Dahulu, Pantai Bahari adalah destinasi wisata yang selalu ramai. Namun kondisi objek wisata ini terkesan tak diperhatikan. Fasilitas anjungan di pantai ini terlihat tidak terurus akibat pengunjung di pantai ini berangsur-angsur menurun. Menurut pengunjung Pantai Bahari, Muhammad Ali sangat menyayangkan kondisi pantai yang kini tidak lagi dikelola oleh pemerintah daerah. Menurutnya sangat disayangkan apabila salah satu ikon wisata andalan ini dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan yang memadai. Kalau daya tariknya di Pantai Bahari ini pemandangannya lumayan, suasananya sejuk, dingin, dan ya itulah pemandangan yang terutama istilahnya bagus lah. Pantai Bahari ini salah satu yang unik ya, ikonik di. Iya, salah satu. Ya, salah satu yang di Polman inilah Pantai Bahari. Karena rata-rata kan orang istilahnya bahasanya kan Pantai Bahari itu kan ya di sinilah pokoknya. Dan pemandangannya bagus, anginnya sejuk, suasananya ya lumayan. Iya, di sini memang kalau masalah pengelola belum ada, tapi insya Allah rencananya pemerintah kalau yang itu pun kalau ada nanti istilahnya bupati kan, ya insya Allah akan dibuka istilahnya ya wisata lah, dan terutama di sinilah di Pantai Bahari, insya Allah. Ya sudah ada beberapa calon itu sudah ada untuk menjanjikan. Kalau bilang insya Allah terpilih ya mudah-mudahan bisa dibuka wisata untuk di Pantai Bahari ya. Kalau kekurangan masalah kita cerita di Pantai Bahari ini mengenai masalah pengunjung, otomatis kan butuh namanya gazebo tuh. Untuk istilahnya orang berkunjung butuh istirahat. Dan kedua juga ya terutama sampah lah. Tempat-tempat sampah itu diutamakan. Ya mudah-mudahan Pantai Bahari ke depannya ini bisa lebih bagus lagi dan menjadi wisata Polman lah yang paling diminati warga Polman, dan terutama yang pengunjung yang dari luar, utamakan itu pasti otomatis datangnya di Pantai Bahari. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lah istilahnya dimajukan lagi, diperkembangkan lagi. Ali mendesak pemerintah untuk mengembalikan eksistensi Pantai Bahari seperti sedia kala demi kesejahteraan warga sekitar serta kenyamanan wisatawan baik lokal maupun internasional. Ia pun berharap agar seluruh instansi terkait serta pemerintah lebih memperhatikan dan memperbaiki Pantai Bahari, sehingga dapat dinikmati pengunjung dan menjadi aset wisata Kabupaten Polewali Mandar. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, sekitar 100 orang Amerika dan Indonesia menghadiri pemutaran film horor Siksa Kubur di Washington DC. Penyelenggara berharap film jadi sarana efektif untuk memperkenalkan Indonesia lebih luas. Simak keseruannya dalam liputan VOA berikut ini. Film horor Siksa Kubur besutan Joko Anwar
sukses membuat sekitar 100 penonton merinding sekaligus terhibur dalam nobar di Washington. Grace Ashi, penggemar film horor, mengaku merasa ngeri dalam beberapa adegan. When she was going on the hallway, and then there was a kid saying like, "Oh, let me help you," and then there was like a little kid that popped out of nowhere and was like, "Ah, yeah," and then there was like something on his face that looked like it was kind of like someone had hit him in the face, and he was on the ground for like maybe 10 years. So yeah, that part was a little bit scary. Menonton film horor saat malam Halloween merupakan tradisi tahunan di Amerika. Orang-orang akan mengenakan kostum Halloween dan menonton film, baik di rumah maupun acara nonton bareng. Halloween tahun ini jadi berbeda bagi Ruth Boito, yang baru kali ini menonton film horor Indonesia. This movie is really great, and I love it. It's the first time me coming out this way to see a different type of horror movie. Most of the time during Halloween, we're used to watching Friday the 13th or Jason. To have like a different point of view is really nice. And the movie I actually have a great message. It's giving you a message and at the same time giving you a heart attack. Acara ini digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, yang menyulap gedungnya dengan suasana Halloween. Hantu-hantu Indonesia seperti pocong diperkenalkan sesuai dengan tema film Siksa Kubur yang diputar. Sebenarnya kan orang sini nggak begitu akrab dengan konsep dikubur ya, ketika meninggal gitu. Jadi ya udah sesuatu yang bisa kita adopsi dari film, tetapi diakulturasi dengan pemahaman orang setempat, yaitu peti mati. Ya udah kita bikin versinya pocongnya di peti mati. Perayaan Halloween dianggap sempurna untuk memperkenalkan film Indonesia ke masyarakat Amerika. Unggulan industri kreatif kita kan perfilman, dan ya film-film Indonesia sangat menarik kayaknya, tidak ada gampang ditemukan di teater kan. Mahasiswa Indonesia berharap acara ini bisa semakin mendekatkan warga Amerika dan Indonesia. Menurut aku penting banget sih, karena sebenarnya kan Amerika sama Indonesia itu kan partner in a lot of things ya. Jadi aku merasa kayak kita juga perlu expose budaya kita ke mereka gitu juga, biar mereka semakin paham sama Indonesia gitu. Menurutku ya penting juga biar mereka juga kenal sama budaya kita. Gak cuma kita aja yang kenal sama budaya mereka. Yes. So yeah, cultural exchange. Yeah. Acara nonton bareng film horor ini sudah berjalan selama beberapa tahun, dengan antusiasme yang terus naik. Selain nobar film horor ini, KBRI juga mengadakan trick or treat atau membagikan permen pada hari Halloween. Warga Amerika datang menggunakan berbagai kostum dan menikmati dekorasi Halloween di gedung tua yang berusia lebih dari 120 tahun tersebut. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.